Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kepada Allah marilah senantiasa kita panjatkan, serta salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita haturkan dan kita mintakan agar senantiasa terlimpah curahkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kembali kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dan kita berharap mudah-mudahan ini menjadi indikasi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita langkahkan ke rumah Allah ini, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam setiap nafas dan juga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini dengan tanggal Masehi bertepatan dengan 17 Agustus 2021, tentunya kita mengetahui momen apa yang ada pada tanggal ini, dan kita hendaknya merasa bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika sebuah negeri bisa berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika sebuah negeri Allah limpah curahkan berbagai macam nikmat dan juga keberkahan dalam nikmat tersebut ke negeri tersebut. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika sebuah negeri bisa menegakkan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terlepas atau merdeka daripada belenggu kesyirikan. Dan demikian pula diri kita yang statusnya ahrar, yaitu hamba-hamba yang merdeka, bukan budak atau hamba-hamba sahaya. Artinya kita adalah manusia-manusia yang merdeka secara status, namun jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terpenjara, terbelenggu dengan dosa, syirik, keburukan, dan juga berbagai macam yang dapat menghilangkan keberkahan dalam hidup kita. Nah, mungkin kalimat tersebut adalah kalimat yang mewakili makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, kalau kita bisa terus bersyukur kepada Allah dengan iman Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, maka pujilah Allah, sanjung Allah, sucikan Allah, dan jangan lupa untuk senantiasa juga meminta ampun kepada Allah. Karena itulah sikap yang Allah perintahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dan para sahabatnya Allah karuniakan berupa kemenangan dalam kisah Fathu Makkah, yaitu membebaskan, memerdekakan negeri Mekah, tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Nabi dengan sangat terpaksa
melarikan atau hijrah dengan istilah syar'inya memang karena Allah perintahkan, bukan karena takut. Allah perintahkan, akhirnya beliau hijrah dari tempat kelahirannya menuju kota Madinah, yang tentunya tidak lebih baik dibandingkan kota Mekkah. Karena kota yang terbaik yang pernah Allah ciptakan, tanah terbaik yang pernah Allah ciptakan adalah tanah di kota Mekkah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, innaki ahabbul bilad ilai, sesungguhnya engkau Mekah adalah tanah negeri yang paling aku cintai. Dan Nabi mengatakan, laulal hijrah lama taraktuk, seandainya bukan karena kewajiban hijrah yang Allah perintahkan kepada aku tidak pernah akan meninggalkanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai Mekah, karena engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kenapa? Karena memang negeri Mekah dicintai Allah dan nabinya mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Begitu pula dengan kita. Kita harus mencintai segala sesuatu yang dicintai Allah, ridho terhadap apa-apa yang diridho Allah, benci dengan apa yang dibenci Allah, tidak suka dengan apa yang tidak disukai Allah. Itulah sikap kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekkah, karena memang kota Mekkah direbut oleh kaum musyrikin. Bahkan di dalam Ka'bah pun sudah banyak berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Ka'bah di dalamnya banyak berhala, apalagi di luar itu. Maka ketika Nabi SAW telah mendidik, mentarbiyah para sahabatnya, terutama dalam hal tauhidnya, kemudian mempersiapkan kekuatan yang ada pada mereka, akhirnya Nabi SAW dan para sahabatnya memerangi kaum musyrikin yang ada di kota Mekkah, dan biiznillah, dengan izin Allah, kota Mekkah direbut kembali oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat yang begitu kita hafal, karena ini adalah surat yang termasuk surat terpendek di dalam Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Allah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini ayat perlu kita renungkan dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau datang pertolongan dari Allah dan datang kemenangan, termasuk diantaranya makna kemerdekaan. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Allah berikan solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Wa ra'aitan nas, dan engkau Muhammad melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk ke dalam agama Allah, yaitu ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jadi tidak lagi orang itu masuk Islam 1-2 dari kabilah-kabilah Arab, tidak. Bahkan ada momen orang-orang masuk Islam itu 30-40 orang langsung masuk Islam. Karena ketua kabilahnya masuk Islam, maka seluruh anak buah dan seluruh orang-orang yang di bawah kekuasaan pemimpin kabilah tersebut ikut masuk Islam. Nah, itulah takdir Allah. Lalu apa kata Allah? Perintah Allah apa? Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Sucikan Allah. Sucikan maksudnya apa? Kita menyucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk yang disandarkan kepada Allah. Nah, itu makna dari menyucikan Allah. Tanzihullah min kulli aibin wa naqsin. Kita menyucikan Allah, meniadakan keburukan-keburukan, aib-aib, kekurangan-kekurangan yang disandarkan kepada Allah. Bihamdi rabbika, dan memuji Tuhanmu, tasbih dan tahmid. Kemudian Allah perintahkan wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah yang hendaknya kita amalkan, ya, senantiasa kita bertasbih kepada Allah, karena Allah memberikan kemenangan, karena Allah memberikan kemerdekaan, karena Allah memberikan pertolongannya kepada kita.
Dan jangan lupa juga kita senantiasa sibuk lisan kita ini untuk senantiasa memuji Allah. Dan juga jangan lupa untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun dari sekian banyak dosa yang kita kerjakan di hadapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang nyaman, tentram, dan Allah segera berikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi negeri ini dan secara umum negeri kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya terhadap kota Mekah itu, maka boleh kita menggunakan doa tersebut untuk negeri ini, yaitu yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Nah, maka kita berdoa juga mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini adalah negeri yang aman. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan rutin kita di dalam buku atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Terakhir kita membahas di poin ke-38 halaman 183. Poin ke-38 sudah kita singgung sedikit. Maka kita sampaikan kesimpulan atau rangkuman dari poin ke-38 karena ini penting ya, tentang dampak dari dosa dan maksiat, yaitu memutuskan hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Nah, maka ini kita ingatkan bahwa cukuplah menjadi sebuah musibah besar dalam hidup kita ketika hubungan kita dengan Allah itu terputus. Itu musibah yang terbesar yang terjadi pada hamba ketika dia hidup di dunia. Nah, maka di antara sebabnya adalah ketika seorang itu melakukan dosa. Jadi saat orang itu melakukan dosa dan jatuh dalam maksiat, maka terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pernah disampaikan juga ya, ketika Nabi SAW bersabda, la yaznil mu'min hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang beriman itu ketika berzina dia dalam keadaan beriman. Wala yasriq mu'min hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang mukmin itu ketika sedang mencuri atau korupsi, nah ketika mencuri tidaklah dia beriman. Artinya saat itu imannya dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi buruk, sehingga dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Nah, coba kalaulah hubungan dia dengan Allah kuat, maka hal itu tidak terjadi dalam hidupnya. Namun ketika imannya lemah, jatuh kepada derajat yang terendah, maka terjadilah apa yang terjadi. Nah, kita harus ingat akan hal ini. Maka ketika kita ingat dengan hal ini, kita segera bangkit, kembali merajut ikatan kuat dan hubungan kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Ya, seorang salaf berkata di sini, dan ini mungkin sudah disampaikan pada pekan lalu,
aku melihat seorang hamba berada di antara Allah dan syaitan. Jadi hamba itu ada antara Allah dengan syaitan. Jika Allah berpaling darinya, maka syaitan menguasainya. Nah, itulah yang sering kami sampaikan juga Bapak Ibu. Kalau kita tidak menyibukkan diri dengan ketaatan, maka kita akan disibukkan dengan apa? Kemaksiatan, dengan kelalaian. Coba kalau kita sibuk taat, di mana celah kita berbuat buruk? Enggak ada. Ya, maka sibukkan diri. Setelah kita selesai dari sebuah kebaikan, sibukkan diri dengan kebaikan lainnya. Bukankah itu sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran? Ayatnya kita hafal Bapak Ibu. Fa idza faragta fansub, itu kata Allah. Jadi itu solusinya. Ustadz, kalau saya sendiri, kalau saya sedang lemah, kalau saya sedang malas, kalau saya sedang ini, kok saya terjerumus kepada keburukan? Maka jawabannya itu, fa idza faragta, kalau kamu kosong, lagi nganggur, selesai dari sebuah urusan, fansub, lanjutkan kepada urusan lainnya yang bermanfaat, yang tidak mengandung dosa, tidak mengandung kelalaian, bahkan usahakan yang bisa membuahkan pahala untuk kita. Nah, karena kan kita boleh melakukan yang mubah-mubah ya, olahraga, hiburan, refreshing, boleh, silahkan. Tapi hati-hati kalau itu mengandung dosa, ya bahaya. Tidak masuk dalam kalimat fa idza faragta fansub. Ya, kalau kamu selesai dari satu urusan, maka lanjutkan kepada urusan yang lainnya. Nah, inilah jemaah azan Allah yakum. Kalau kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka kita disibukkan dengan kelalaian atau bahkan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Namun jika Allah menjaganya, niscaya syaitan tidak mampu menguasainya. Ya, kalau Allah memberikan penjagaan kepada seorang hamba, maka syaitan tidak akan pernah bisa menggodanya atau menguasainya. Bagaimana Allah berfirman, sebentar ayatnya. Surat An-Nahl ayat yang ke-99. Surat An-Nahl ayat 99. Kondisi di mana kita akan dijaga sama Allah Bapak Ibu. Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh kata Allah, setan itu tidak akan pernah bisa berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita dalam kondisi beriman, melakukan ketaatan, itu syaitan gak pengaruh. Ya, saya ingin tanya, syaitan siapa yang menciptakan? Allah. Dengan apa Allah menciptakan syaitan? Allah ciptakan syaitan dari apa? Dari api. Berarti Allah kan yang paling tahu tentang kondisi syaitan. Bagaimana kita bisa mengalahkan godaan syaitan? Ya ini kuncinya. Allah itu akan memberikan penjagaan dan syaitan tidak bisa menguasai kita ketika apa? Ketika kita beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan ketika kita bertawakal kepada Allah. Nah, kalau kita sudah mulai lemah iman, ya bukan tidak beriman, lemah iman, apalagi kita sudah mulai menyandarkan urusan itu kepada kita atau kepada makhluk, tidak menyandarkan dan tidak bergantung urusan kepada Allah, maka saat itu syaitan akan menguasai kita. Ya, makanya nggak boleh kita pede, nggak boleh ya. Kita nggak boleh pede. Yang Allah atau yang diperintahkan dalam Islam itu optimis, bukan pede. Kalau pede itu nggak tawakal. Kalau optimis
tidak bertabrakan dengan tawakal. Ya, perhatikan, itu pernah kami bahas ya, kami rinci. Karena PD itu kan percaya apa? Percaya diri, padahal kita harus percaya sama siapa? Sama Allah. Kita ini lemah, kok percaya sama makhluk yang lemah dan kita mengakui kelemahan kita. Kok bisa kita percaya kepada orang yang lemah? Kan enggak. Ya, kita anggaplah begini, kalau kita bergaul sama orang, kita tahu dia nggak bisa bisnis, ekonomi dia nggak pernah, lalu kita serahkan, saya punya bisnis besar, ya modal awalnya 2 miliar, mungkin nggak kita kasih kepada orang yang nggak punya pengalaman? Mungkin nggak? Bodoh nggak kita ketika kita berikan, serahkan kepada dia? Bodoh kita. Begitu pula seringkali kita terpedaya dengan kemampuan yang kita miliki, padahal tetap saja kembali kepada hukum asal, kita ini adalah makhluk lemah. Kok bisa pede percaya diri? Ya jangan. Percayakan kepada Allah, gantungkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Itulah bentuk tawakal kita kepadanya. Dan sering saya ingatkan ya, doa pagi petang yang sering kita baca, namun sering kita nggak merenungi, nggak meresapi doa yang kita baca itu, zikir yang kita baca itu. Rasul mengatakan dan kita baca, wala takilni ila nafsi tarfata ain ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Apa artinya? Yaitu jangan pede itu. Jangan kau serahkan urusan itu kepada diriku walaupun sedikit. Jangan kau serahkan urusan itu kepada diriku walaupun sedikit, walaupun sekejap mata. Nah, itu ya. Itu yang harus kita lakukan sebagai sikap kita. Baik. Kemudian di dalam ayat yang ke-100, ayat berikutnya Allah mengatakan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Pengaruhnya, kekuasaan syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, jadi syaitan itu bisa menguasai siapa? Kata Allah, bisa menguasai atau akan menguasai orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai temannya. Jadi bisikannya kita ikuti. Nah, saat itu syaitan bisa menguasai kita, karena bisikannya tidak kita lawan, bisikannya tidak kita berusaha perangi, namun malah kita dengar, kita ikuti. Maka saat itu kita dikuasai oleh syaitan. Apalagi bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan syaitan. Ya, maka kalimat tadi pentingnya, orang itu berada antara Allah dengan syaitan. Kalau Allah tidak menjaganya, maka syaitan yang menguasainya. Tetapi kalau Allah berikan penjagaan, maka syaitan tidak akan pernah bisa menguasainya. Kenapa? Allah yang jaga, bagaimana syaitan akan menggodanya? Nah, tersisalah pertanyaan, Ustaz, saya dapat bisikan syaitan untuk melakukan keburukan. Saya sudah beristi'adzah. Tahu beristi'adzah? Ya, beristi'adzah itu kalau bahasa sering yang kita dengar berta'awudz gitu ya, tapi yang tepat isti'adzah sebetulnya. Saya sudah beristi'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Saya sudah beristi'adzah, astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kenapa saya masih ada pikiran untuk melakukan keburukan? Ya, tersisalah saat itu adalah hawa nafsu kita. Nah, jadi jangan kira musuh kita itu hanya syaitan, jangan. Syaitan itu seringkali dijadikan kambing hitam, disalahin gara-gara setan nih. Setan lu gitu ya. Disalahin, padahal bisa jadi kita sudah jadi setan. Padahal bisa jadi kita manusia ini sudah jadi apa? Setan. Karena Allah yang mengatakan minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin ataupun manusia. Nah, diri kita sendiri, hawa nafsu kita yang memberikan bisikan itu kepada diri kita untuk melakukan keburukan. Jadi syaitannya udah pergi,
udah jauh, disalahin. Setan nih. Ya enggak? Setan nih kita. Padahal kita sendiri. Kenapa? Karena kebiasaan kita, karena tabiat yang sudah sering terjadi pada kita, itu jadi bisikannya kuat. Padahal setannya udah marah-marah tuh setan barangkali ya, nggak tahu kita ya. Gua terus yang disalahin, gitu ya. Saya terus yang dibawa-bawa, padahal saya sudah pergi. Karena memang begitu, kalau kita dapat bisikan, kalau kita sedang amarah itu kan syaitan saat itu hadir. Apa kata Rasul? Ya beristi'adzah. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la dhahab, maka dia akan pergi. Nah sekarang kita harus yakin ketika kita mengucapkan tersebut setan pergi. Tapi yang nggak pergi siapa? Hawa nafsu kita. Yang nggak pergi adalah kebiasaan kita, hobi kita dalam keburukan itu. Ya, maka ya kita harus melatih diri, membiasakan. Makanya kalimatnya kan mujahadatun nafs, kan begitu, memperjuangkan diri. Kalau beristi'adzah kan berarti minta perlindungan kepada Allah karena syaitan nggak kelihatan. Tapi ada kalimat lain mujahadatun nafs. Jadi memperjuangkan melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu yang ada pada kita yang itu mendorong kepada keburukan. Nah, itu yang kita harus lawan. Baik, jamaah azanillahu iyyakum, ya, ketika kita lawan maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah mengatakan walladzina jahadu fina, orang yang berjuang, sudah juang hawa nafsunya dilawan, maka kami yang akan berikan jalan, ya, petunjuk. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan berikan petunjuk hidayah kepada jalan kami. Jamaah azanillahu iyyakum ajma'in. Ya, makanya para ulama membahas mana yang lebih bahaya, syaitan dari kalangan manusia atau syaitan dari kalangan jin. Maka mereka mengatakan apa? Dari kalangan manusia. Karena kalau dari kalangan jin kita cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mereka pergi. Tapi coba teman kita yang menggoda kita dalam keburukan, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pergi enggak dia? Enggak pergi, ya, tetap ada depan kita. Ya, malah tambah marah dia. Lebih bahaya. Padahal nampak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita masuk di poin berikutnya. Jadi cukup sebagai kesimpulan dari poin 38. Nanti silahkan dibaca ya lengkapnya. Dan kita masuk ke dalam poin ke-39. Maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Poin ini sudah kita bahas di pembahasan yang cukup sudah lama berlalu ya dari kita. Namun tentunya penting kita singgung kembali karena insyaallah ada tambahan faidah dari poin ini. Ya, kalau judulnya temanya sama, tapi kalau isi pembahasannya ada tambahan, ada perbedaan. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi musibah itu bisa menimpa beberapa perkara dalam hidup kita. Di antaranya 2 poin ini. Musibah bisa menimpa beberapa perkara dalam hidup kita, terutama dalam 2 perkara ini, yaitu agama dan duniawi kita. Di dalam hadis yang sahih
Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya belum saya temukan ya. Tapi ini hadisnya sahih dan ma'ruf. Saya lupa riwayatnya. Jadi Nabi pernah berdoa, wala taj'al musibatana. Ada yang hafal? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami itu dalam perkara agama kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah yang Engkau timpakan itu, yaitu musibah yang menimpa perkara agama kami. Itu adalah salah satu doa Nabi SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina. Dan jangan Kau jadikan dunia sebagai ambisi terbesarku. Nah, dalam hadis tadi jelas bahwa musibah itu bisa menimpa duniawi seorang hamba dan agama seorang hamba. Musibah bisa menimpa agama seorang hamba dan dunia seorang hamba. Pertanyaannya, mana perkara yang lebih besar? Musibah yang menimpa agama atau dunia? Agama. Sampai-sampai Nabi berkata, doa sama Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan musibah, maka jangan sama agama, jangan. Karena kalau perkara dunia pasti dapat semua manusia. Itu. Pasti semua manusia akan diberikan musibah, diberikan cobaan dalam perkara duniawinya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat 155. Wa basyiris sabirin, dan pasti kami akan menguji kalian. Lihat, semuanya perkara dunia. Rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, semuanya perkara-perkara duniawi. Bukan dalam perkara-perkara agama, atau bukan dalam perkara yang berkaitan dengan agama seorang hamba. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari ya. Doa tadi saya sudah temui. Mohon maaf sebentar. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa yang dibaca oleh Nabi. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka perkara besar, kita ulang kembali, ketika musibah itu menimpa agama kita, bukan duniawi kita. Nah, maka dalam tema ini, dalam judul ini, maksiat menghapus keberkahan agama dan dunia. Sudah dunianya berkahnya hilang, perkara agama juga, urusan perkara agama ini keberkahannya juga hilang. Oh, ini musibah besar juga dalam hidup kita ya. Ketika keberkahan dicabut dalam agama dan keberkahan itu dicabut juga dalam dunia. Kalaulah dalam dunia saja ini masih lebih ringan dibandingkan dalam perkara agama. Kalau itu dunia, tapi tetap saja keburukan ya. Ketika keberkahan duniawi kita dicabut sama Allah, itu keburukan. Apalagi kalau keberkahan itu berkaitan dengan apa? Dengan agama. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian mengatakan di antara dampak maksiat adalah menghilangkan keberkahan umur, rizki, ilmu, amal dan ketaatan. Umur duniawi bukan? Duniawi.
Rizki duniawi bukan? Duniawi bukan? Tergantung ya. Ada yang rizki berupa duniawi, ada yang ukhrawi ada. Kan iman juga rizki. Ya, beramal saleh juga rizki. Ilmu duniawi atau agama? Agama. Amal agama atau duniawi? Agama. Ketaatan duniawi atau agama? Agama. Nah, lihat di sini. Contoh-contoh di sini berkaitan dengan agama dan dunia. Itu dicabut keberkahannya akibat daripada dosa dan maksiat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah berikan keselamatan untuk kita semuanya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Secara umum kata beliau, maksiat memang menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Secara umum. Tidak akan kamu dapati sedikit pun keberkahan umur, agama dan dunia dari orang yang bermaksiat kepada Allah. Bahkan tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi, melainkan disebabkan oleh maksiatnya para makhluk. Dalilnya jelas. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Kata Allah, dan sekiranya penduduk negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Kalau apa? Beriman dan bertakwa. Mana dalil bahwasanya keberkahan itu dicabut? Yang dipahami di balik ayat ini. Jadi ayat itu Bapak Ibu, nah ini ada pelajaran ya di dalam pembahasan tafsir juga disinggung. Ada namanya mafhum muwafaqah dengan mafhum mukhalafah. Ya, ini nggak perlu dirinci dalam pembahasan ini karena ini untuk penuntut ilmu yang yang khusus ya. Kalau untuk orang awam agak berat. Tapi simpelnya saya sampaikan. Jadi dalam ayat itu ada yang bisa kita pahami secara tekstual. Memang dalam secara zuhir kelihatan apa kesimpulan dari ayat ini ya, jelas. Contohnya ayat ini, kesimpulannya kalau ingin berkah dari langit dan bumi harus apa? Beriman dan bertakwa, jelas ya. Terjemahnya juga jelas. Nah, mafhum mukhalafahnya, makna tersirat yang ada di balik ayat itu, paham? Jadi nggak kelihatan. Tapi makna tersirat yang ada di balik ayat itu apa? Allah cabut keberkahannya kalau tidak beriman dan tidak bertakwa, paham? Nah, itu namanya mafhum mukhalafah yang dipahami dari balik ayat itu. Nah, makanya Al-Imam Ibnu Qayyim menukil ayat ini dari pembahasan yang beliau bahas tentang hilangnya keberkahan umur, agama, dunia ketika orang-orang itu berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Ya, secara tidak langsung ayat ini menunjukkan tentang hilangnya berkah dari orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan umur, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan rizki, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan amal, dan juga berkaitan dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang istiqomah tetap dalam salatnya, kalau ada orang istiqomah tetap dalam zikirnya, kalau ada orang yang istiqomah tetap dalam sedekahnya, tapi na'udzubillahi min dzalik ternyata tidak ada keberkahan yang dia dapatkan di balik amal ketaatan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena akibat maksiat yang terus dia kerjakan. Ustaz, saya masih tetap sedekah, Ustaz saya masih tetap salat 5 waktu, Ustaz saya tetap zikir, tetap baca Quran, tetap bakti sama orang tua, tetap baik kepada tetangga, tetap silaturahim, tapi ternyata keberkahannya enggak ada. Rutinitasnya ada, keberkahannya enggak ada. Nah, di antara tandanya bagaimana kita mengetahuinya? Enggak ada kenikmatan, manisnya yang kita rasakan enggak ada. Ya, kita makan tapi nggak ada manisnya, gimana rasanya? Hambar. Kita ibadah tapi hambar ibadahnya. Kira-kira berkah nggak itu? Nah, itu indikasi nggak berkah. Karena semestinya, harusnya, sepantasnya ibadah itu dirasakan nikmat oleh orang beriman. Kekhusyuan yang timbul dari ibadah itu dirasakan betapa manis dan lezat dia rasakan. Tetapi kalau perasaan itu tidak tumbuh,
tidak kita rasakan, nah itulah tanda kalau ibadah dan ketaatannya tidak ada keberkahan di dalamnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat itu. Tidak mendapatkan keberkahan dari ketaatan dan amal ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari dosa yang terus kita lakukan, akibat dari maksiat yang terus kita rutinkan. Ya, tidak ada pelindung, tidak ada penjaga sebaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Maka terus kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah berikan perlindungannya kepada kita, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita, khususnya kemenangan yang berkaitan dengan agama dan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wa innal 'abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibuh." Sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rizki disebabkan dosa yang ia lakukan. Dan ingat Bapak Ibu, ingat kalimat rizki kita garis bawahi. Rizki di sini bukan rizki duniawi saja, bukan. Ustaz saya jatuh bisnisnya, Ustaz saya rusak konsep usaha saya, Ustaz saya dipecat dari pekerjaan, Ustaz saya di PHK dari pabrik dan seterusnya. Ya itu rizki berkaitan dengan duniawi. Ada yang lebih bahaya ketika rizki agama yang dicabut sama Allah. Maka curhat, adukan ketika misalnya Ustaz saya tidak bisa lagi bangun malam, Ustaz saya tidak bisa lagi rutin kajian, Ustaz saya tidak bisa lagi rutin zikir, Ustaz saya sudah jauh dengan Al-Quran. Ya itu yang dikeluhkan. Jangan terus duniawi yang terus kita keluhkan. Ya karena ada yang lebih besar perkaranya. Dicabutnya rizki agama, dicabutnya rizki ketaatan dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rizki duniawi itu dari orang beriman juga Allah uji kok. Betul enggak? Bukankah Nabi SAW juga lapar? Tapi apakah lapar yang beliau alami karena dosa beliau? Bukan. Bukankah Nabi SAW juga terusir? Tapi apakah karena akibat dosa beliau? Bukan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi oleh kaumnya? Tapi apakah karena dosa beliau? Bukan. Tapi ujian karena keimanan yang ada pada diri-diri mereka. Jadi yang kita adukan kepada Allah terutama ketika kita dicabut keberkahan amal, keberkahan ketaatan, keberkahan agama yang kita kerjakan. Nah, itu yang kita adukan, ya Allah kenapa saya nggak merasa nikmat lagi ketika saya ibadah? Ya Allah kenapa saya ketika baca Al-Quran saya nggak bisa meresapi itu? Ya Allah kenapa ketika saya bangun tahajud di malam hari tapi saya ternyata tidak merasakan kelezatannya dari ketaatan itu, ya Allah? Sedangkan itu dirasakan nikmatnya oleh orang-orang soleh sebelum kita. Nah itu yang harusnya semestinya kita adukan terus kepada Allah, yang jauh lebih mahal, jauh lebih berharga, jauh lebih mulia daripada musibah-musibah yang berkaitan dengan apa? Dunia. Nah, sudahkah kita bertanya tentang itu dalam diri kita? Ini kenapa ya? Ya juga ya. Iya juga. Ternyata diri kita seperti itu. Saya dan kita semuanya. Baik, jemaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis lain disebutkan, hadisnya sahih ya. Saya langsung baca terjemah saja. Ruhul Qudus itu Jibril telah mewahyukan kepadaku bahwasanya tidak akan mati suatu jiwa hingga rezekinya telah disempurnakan. Nah ini yakin saja ya. Jadi orang itu tidak akan mati, tidak akan meninggal kecuali rezekinya sudah apa? Habis, sudah selesai. Maka jangan khawatir. Makanya seringnya disampaikan oleh para mubalik, para ustadz, jangan takut sama rezeki. Kenapa? Kalau memang rezekinya masih ada, kamu masih hidup. Benar nggak? Kamu masih hidup. Kalau kamu mati, nah saat itu memang rezeki jatah hidupnya selesai sudah. Selama masih hidup pasti dikasih rezeki, pasti. Jangan khawatir. Yakin nggak sama hadis Nabi? Ibu-ibu yakin sama hadis Nabi? Nggak yakin. Harus yakin ya. Bahwasanya
lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Itu yakin. Seorang jiwa itu tidak akan mati kecuali Allah sudah sempurnakan rezekinya. Maka ini ada satu kisah nyata disampaikan oleh salah seorang guru saya, seorang syekh. Ada orang di Saudi, jadi dia sedang berjalan, entah dengan handphonenya apa, sibuk. Dia masuk ke dalam sumur, jatuh deh, sampai terpelosok jatuh dalam sumur. Qadarullah, untungnya ada orang yang lewat. Akhirnya diangkat dan tertolong. Ngap ya, orang kan kalau kelelep gitu ya, tenggelam, ngap gitu, ngap, tapi masih hidup. Ya, akhirnya ya seperti biasa kalau di negeri kita suka dibawain air minum ya, teh. Nah ini orang ini dibawakan air susu, entah susu kambing, ya biasanya susu kambing yang banyak di sana. Akhirnya dia minum. Nah sudah seger gitu, akhirnya ya mungkin berterima kasih kepada orang sekitar. Orang juga sudah sibuk ya, sudah kembali ke rumahnya. Ya dia berdiri, berbalik arah, jalan lagi, masuk lagi ke sumur itu. Masuk, entah gimana ya, mungkin masih lungleng gitu ya, masuk lagi ke sumur itu. Dan orang mungkin sudah nggak menganggap itu ya, masuk, meninggal dunia. Di sini apa hikmahnya? Bukan lucunya, bukan. Oh lucu ya, enggak. Tapi apa hikmahnya? Ini hadis ini. Orang ini nggak mati sebelum Allah sempurnakan rezekinya berupa segelas air susu. Allah sempurnakan dulu rezekinya, dia minum, barulah dia meninggal dunia. Berarti terbukti nggak? Yakin nggak dengan hadis ini? Terbukti. Orang itu nggak mungkin Allah wafatkan kecuali Allah sudah sempurnakan jatah rizki yang sudah Allah tetapkan. Kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu jatah rizki kita sudah dicatat loh. Sebelum langit dan bumi ini tercipta 50.000 tahun lamanya, maka jatah rizki kita sudah ditentukan. Kalau dicatat itu saat kita dalam janin, ya kan, bikat birizkihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Dicatatkan tentang rezekinya, dicatatkan tentang amalnya, bahagia sengsaranya, itu sudah dicatat. Dicatatnya diantaranya adalah ketika kita dijanin. Tapi ditentukan, dicatat di Lauhul Mahfuz kapan? Ketika 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi kenapa kita harus khawatir? Saya besok mati kelaparan, nggak bakal mati kalau belum jatahnya habis, nggak mati. Ya, jadi jangan khawatir. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, maka dari itu bertakwalah kepada Allah dan carilah dunia dengan cara yang baik, kata Nabi. Sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan melainkan dengan ketaatan kepadanya. Allahu Akbar. Ini penting ini. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan ketaatan. Sesungguhnya Allah menjadikan ketentraman dan kegembiraan itu berada dalam ridho dan keyakinan. Sebaliknya, Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Ya, jadi kalau kita maksiat, kalau kita melakukan dosa, maka Allah murka. Nah, saat itulah dicabut keberkahan agama kita. Dicabut juga perkara duniawi kita. Kemudian dalam kitab Az-Zuhud juga disebutkan satu asar, aku adalah Allah, jika aku ridho maka aku akan memberkahi dan keberkahanku tidak ada batasnya. Jika aku murka maka aku akan melaknat dan laknatku juga mencapai keturunan yang ketujuh. Baik, ini hadis-hadis yang berkaitan dengan keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya, baik berkaitan dengan duniawi dan agamanya. Begitu pula dicabutnya berkah dari seorang hamba berkaitan dengan agama dan juga duniawinya karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Silahkan tumbuhkan perasaan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita merasakan keberkahan dari ketaatan yang kita kerjakan? Apakah kita merasakan keberkahan dari anugerah atau rizki duniawi yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita?
Kalau tidak, maka jawabannya apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Keberkahan tersebut hilang akibat daripada dosa dan kedurhakaan kita kepada Allah. Solusinya adalah ya dengan kita bertakwa, dengan kita beriman, agar keberkahan itu diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama wal ard. Kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, itu solusinya agar kita merasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah azan ya Allah wa yakum ajmain. Ini ada kalimat yang cukup panjang, tapi ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ya silahkan kalau punya bukunya dibuka, kita loncat ke halaman 189 ya. Kita berpindah ke halaman 189. Nah, perhatikan kalimatnya. Dari sisi ini terlihat bahwa maksiatlah yang paling berpengaruh dalam menghapus keberkahan umur, rizki, ilmu dan amal. Ya, maksiatlah yang menjadi penyebabnya. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan apa-apa kecuali apa? Maksiat. Jadi ingat, pokoknya kalau ada musibah, kalau ada rasa sempit, kegelisahan, langsung ingat ini akibat apa? Maksiat. Ini akibat dosa. Nah, segera bangkit. Yang pertama kita lakukan beristighfar, astagfirullah, bertobat, wa atubu ilaih. Ya, dan ingat dengan dosa-dosa, kemudian bangkit. Ya, segera kita sibukkan diri dengan amal agar kembali Allah limpahkan, Allah curahkan keberkahannya kepada kita. Di dalam kitab Jami' Tirmidzi, jadi riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun. Dunia itu terlaknat. Yang mengatakan dunia terlaknat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia itu terlaknat, kata Nabi. Kata Nabi terlaknat, tapi kita terus-terus muji dunia ya. Padahal dalam pandangan syariat terlaknat. Dalam pandangan kita betapa mulia dan agungnya dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Mal'unun ma fiha, terlaknat segala apa yang ada di dalamnya. Semua isi dunia ini terlaknat. Illa, kecuali zikrullah, zikir kepada Allah. Maka sibukkan kita dalam berzikir kepada Allah agar kita tidak terlaknat. Wa mawalah, amal-amal kebaikan dan dicintai Allah, amal-amal ketaatan. Jadi sibukkan diri kita dengan ketaatan. Wa alimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Au muta'allimun, atau orang yang menuntut ilmu. Nah, maka ini beruntung kalau kita jadi penuntut ilmu, kalau sekalipun kita tidak jadi ulama. Nah, jangan lupa zikrullah, zikir sama Allah, wa mawalah, dan sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Ya, adapun hadis yang berikutnya ini hadis yang dhaif ya, jadi tidak perlu kita sampaikan. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat apa yang di dalamnya kecuali apa-apa yang ditujukan untuk Allah. Ini hadisnya dhaif. Ya, secara khusus apa saja yang ditujukan untuk Allah itulah yang mengandung berkah. Allah adalah tempat meminta pertolongan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Allah tempat meminta pertolongan dan kepadanya kita bertawakal, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah azanillahu wa yakum, ini jelas ya dari dua poin yang kami sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Ya, dampak daripada dosa yaitu memutus hubungan antara hamba dengan Allah. Ya, maka kita harus terus berusaha merajut kembali hubungan kita dengan Allah. Ya, di antaranya kita memperbanyak, khususnya laki-laki, ke masjid ya. Kemudian memperbanyak sujud, memperbanyak tilawah, memperbanyak amal ketaatan. Ya, terutama yang diperbaik adalah tauhid. Karena Allah mengatakan la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang kufur kepada tauhid, jadi menjauhi semua kesyirikan, wa yu'min billah, dan hanya tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kata Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah. Nah, kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah, berarti hubungan kita dengan Allah dekat, erat, kuat.
Tetapi kalau tidak, maka sebaliknya. Ada pembatas yang menghalangi kita, ya, yang menghalangi hubungan kita dengan Allah. Begitu pula berkaitan dengan pembahasan keberkahan. Ya, kalau kita merasakan sudah mulai hilang atau melemah keberkahan tersebut, maka kembalilah kepada Allah. Ya, kemudian mintalah terus keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya juga saling mendoakan. Ya, di antara kita dengan doa yang barakallahu fiik, di antaranya saling mendoakan keberkahan di antara kita. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz izin bertanya, kalau saya sedang datang haid, sering sekali mengalami rasa malas. Itu semua datangnya dari syaitan. Karena kita tidak sholat, jadi amalan-amalan yang biasa dilakukan suka terlewatkan. Mohon pencerahannya. Ya, itulah memang kelemahannya wanita. Maka tidak bisa dipungkiri, ya. Apa kata Nabi, bahwasanya wanita itu makhluk yang, ya, akalnya dan agamanya itu lemah. Nah, diantaranya karena adanya ketetapan haid untuk mereka. Nah, makanya ketika dalam kondisi tersebut bukan berarti semua ibadahnya ditinggalkan. Ada ibadah-ibadah yang terlarang, tapi ada ibadah-ibadah yang mesti bisa dikerjakan. Nah, ibadah-ibadah yang mesti dikerjakan ini yang harus dijaga. Zikir pagi petangnya, baca Quran tanpa menyentuh, ya, dan amalan-amalan ketaatan lainnya bisa tetap dia kerjakan. Jangan sampai sudah tidak sholat, ya, maka kemudian dia tidak melakukan ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana memberi pengertian pada orang yang suka mengenang-enang orang-orang sudah meninggal dunia, seperti ibu, kakaknya, dengan memunculkan foto-foto dan lain-lainnya di WA group? Ya, kalau mengenang untuk misalnya mengingatkan agar didoakan, ya, disebut kebaikan-kebaikannya, mudah-mudahan insya Allah nggak masalah. Ya, tapi kalau menghantarkan kepada meratap, ya, perbuatan meratapi, maka itu yang terlarang. Karena, ya, seperti misalnya biografi para ulama itu sering diingatkan agar kebaikan-kebaikannya bisa ditiru, dan yang dikenang adalah amalan-amalan baiknya. Ya, tapi nggak mesti juga foto-foto gitu, ya, nggak mesti juga. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tergantung pada tujuannya. Bismillah, Ustaz, teman ana beberapa waktu ini sering memimpikan orang dari masa lalunya, sedangkan dia sudah menikah. Ini godaan syaitan atau jin atau karena hal lain? Mohon solusinya, Ustaz. Wallahu a'lam, ya. Bisa jadi karena kenangan, karena masih punya hati, ya, bisa jadi. Tapi juga nggak mesti, ya. Bisa jadi dari syaitan atau hanya buah mimpi saja, bunga mimpi. Bisa jadi banyak kemungkinan, nggak bisa saya pastikan ini dari syaitan, ini karena kenangan manis dengan dia, ya, tidak. Tapi ya intinya jangan jadi keburukan untuk hidupnya, dan nggak perlu diceritakan, wah saya teringat lagi sama fulanah atau sama fulan, apalagi nyampe kepada pasangannya, ya, musibah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya, jika tetangga ngasih makanan dari 7 bulanan, bolehkah memakannya? Kalau zatnya halal, makannya halal, maka halal.
sekalipun dari acara-acara yang tidak disyariatkan, ya, seperti dari tahlilan misalnya, dari perayaan Isra Mi'raj misalnya, ada makanan, makan aja, ya, halal insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika sedang sholat selalu lupa hitungan rokaatnya, selalu. Nah, gimana ceritanya kalau selalu? Apa itu dampak dari banyaknya dosa? Ya mungkin ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena pikun, kalau sudah tua ini wajar. Kalau tidak pikun maka ya salah satu sebabnya karena dosa. Akhirnya dosa tersebut menghilangkan kekhusyuan. Karena tidak khusyuk maka lupa rokaatnya. Nah gitu. Ya, jadi lihat pada diri sendiri apa yang terjadi pada diri, maka dia yang lebih tahu apa sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berbuat maksiat bukan diri kita, tapi saudara yang satu rumah, apakah dampaknya terkena juga Ustadz? Apa yang harus dilakukan jika diberitahu malah marah? Ya, maka jawabannya kita bisa terdampak dari dosa orang lain. Maka solusinya bagaimana? Mengingkarinya. Mengingkari perbuatan dosa-dosanya. Kalau kita bisa jauh, tidak satu rumah lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, maka minimal kita mengingkarinya. Kalau dia marah, wajar. Kita menasehati, ditolak, dimarahi, dicuekin, dibully, tidak disukai, dibenci, maka wajar. Namanya juga menegakkan kebaikan, pasti ada resikonya. Bapak Ibu sekalian tidak tahu bagaimana apa yang kami alami, ya, dituduh, difitnah, digibahi dan seterusnya. Itu sudah makanan sehari-hari kita. Ya, kalaupun tidak sudah makanan biasa kita. Rutinitas kita itu. Rutinitas para dai itu begitu. Nah, maka orang-orang yang ikuti ceramah orang, ikuti nasihati orang, maka harus merasakan apa yang kita rasakan. Ya, jangan dianggap kita ini santai-santai aja hidup. Datang fitnah sana, selesai fitnah ini datang fitnah B. Terus begitu. Nah, apalagi masalah tentang Covid ini ya. Kita mendakwahkan, banyak komentar tentang saya. Ada yang bahkan ya, alhamdulillah ada yang mengabari saya ya. Ada yang mengatakan Ustadz ini bukan kapasitasnya Ustadz untuk menyampaikan tentang itu. Terus siapa kalau bukan saya yang menyampaikan itu? Ada yang mengatakan itu. Jadi jamaah yang bilang. Kalau ada Ustadz kibar yang komentari saya tentang itu, saya terima. Tapi ini jamaah. Saya bukan mengatakan lebih berilmu daripada dia, tapi mengatakan Ustadz ini nggak punya kapasitas untuk menyampaikan tentang itu. Ya, saya mengatakan saya menyampaikan dalil. Saya bukan berbicara kesehatan, bukan. Itu kapasitasnya dokter. Tapi saya menyampaikan dalil tentang wajibnya rapat saf sekalipun dalam masa pandemi. Ya, nah itu. Tapi kalau di luar sholat ya silahkan. Mau berjarak, mau 10 meter, 20 meter silahkan. Tapi dalam sholat, yang itu kapasitas kita yang harus menyampaikan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Apakah orang tua yang sudah meninggal harus dibayar fidyahnya ketika hari wafatnya, Ustaz? Ya tidak ada. Ini perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita, tapi tidak ada dalilnya ya, tidak ada contohnya. Bolehkah menggantinya dengan puasa ditujukan membayar puasa orang tua kita yang sudah wafat? Tidak ada ya. Jadi puasa yang diwakilkan itu hanya puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Jadi kalau orang tua itu pernah bernazar untuk berpuasa, kemudian meninggal belum dibayarkan, maka walinya yang puasa. Adapun Ramadan ya tidak. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada hubungannya sulitnya mendapatkan jodoh dengan akhlaknya yang buruk, kurang adab kepada orang yang lebih tua, bukan hanya kepada orang tuanya sendiri tapi kepada orang lain juga? Wallahu a'lam. Ya, dampak dari dosa itu kita sudah sampaikan tadi ya, berdampak kepada agama dan duniawinya. Itu dampaknya. Tapi memang kalau berbicara jodoh, ya kalau belum saatnya, belum rezekinya tidak akan datang. Tapi kalau sudah saatnya, sudah rezekinya akan datang. Nah, tapi boleh menjadi bahan introspeksi dia, ya, bahan muhasabah dia. Untuk berkaca, bercermin dia. Ini jangan-jangan akibat daripada dosa saya sehingga sulit jodoh untuk saya. Bisa jadi demikian.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa disampaikan ya untuk di masa PPKM ini. Kami tidak bisa berlama-lama ya, cukup sekian saja. Mudah-mudahan tetap datang untuk mencari keberkahan dan mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan baik di masa lalu maupun yang baru kita kerjakan di masa-masa dekat ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.